Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Hari ini tanggal 3 Maret 2024, hari Minggu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah menikmati ibadah, pelayanan, dan di beberapa gereja, termasuk di gereja yang saya layani, perjamuan kudus dilakukan pada hari ini untuk kembali mengingat karya Kristus yang besar. Setiap kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus, di mana kita bisa diingatkan lagi akan kasih Bapa yang besar yang telah memberikan Yesus bagi kita semua. Dan hari ini mengenai perjamuan kudus yang menggambarkan kasih Bapa ini sangat sejalan dengan ayat yang akan kita baca pada hari ini dan renungkan sebelum kita beristirahat sepanjang malam. Sangat baik sekali bila kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga besok kita bisa bangun fresh, menyiapkan hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat renungan malam pada hari ini diambil dari ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang, yaitu dari surat Yohanes yang ditulis pada masa ia sebelum meninggal tentunya di Pulau Patmos, yaitu surat 1 Yohanes 4 ayat 15. Yohanes menulis ini sebelum kitab Wahyu tentunya. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat pasal 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini ayat kita diambil dari pasal yang mengingatkan kita mengenai Allah adalah kasih. Dan bukti kasih Bapa yang besar, kasih Allah yang besar dinyatakan pada saat ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia sehingga kita bisa hidup olehnya. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-9. Kemudian di dalam ayat-ayat sebelumnya juga dinyatakan bahwa Tuhan itu kasih, karena itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kemudian dalam ayat 13 dinyatakan bahwa demikianlah kita tahu bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi, ini Rasul Yohanes dan beberapa rasul lainnya menjadi saksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kalau kita membaca kitab Injil, Yohanes membuka Injilnya dengan sangat indah sekali. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Yohanes menjadi saksi mata mengenai anaknya yang sudah diutus dalam daging oleh Bapa. Bahkan Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam ayat 19, dalam ayat 15 ini, Yohanes menekankan barang siapa mengaku, yaitu saudara dan saya, bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Itu ayat yang ke-16. Wow, saudara, hari ini kita diingatkan lagi untuk fokus kepada Tuhan Yesus, memandang Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara berhak menerima gelar atau title anak-anak Allah. Kalau saudara anak-anak Allah, maka Tuhan sebagai Bapa kita membela kita, akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan yakinlah selalu bahwa Allah ada di dalam kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus, kasih Allah dari kita selama-lamanya. Apakah itu pedang, kelaparan, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, bahkan kematian pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat yang sangat luar biasa sekali, dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di sana dinyatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita sadar Yesus yang sudah mati itu ada di dalam kita, kita merasakan kasih Tuhan yang besar karena sudah memberikan Kristus bagi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Itu ada di dalam ayat 20 dan 21. Ayat 21 berkata, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan sempurna kalau kita fokus terhadap kelemahan orang lain, kebaikan orang lain. Kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna saat kita fokus dan memandang Yesus, anak Allah yang sudah menjadi manusia, menebus dan menyelamatkan kita.
Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tetap memegang teguh Yesus sebagai juru selamat kita dan menyadari bahwa dialah anak Allah yang bermanifestasi di dalam daging, dan dia ada di dalam kita. Dia Tuhan Immanuel yang selalu siap menolong kita semua. Haleluya. Kiranya hati dan pikiran kita terus dipenuhi oleh pikiran Kristus sebelum kita tidur dengan nyenyak sepanjang malam, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ingat selalu, Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Ia akan memberkati kita semua sekalipun kita sedang beristirahat sepanjang malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.